sama Nina kondusif, ya kan? Kondusif, kayak gitu. Saya pernah ngajar juga, cuma dipecat. Nyerang terus, ya kan? Dipecat, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, kesalahan yang paling terjadi banyak adalah warisan itu dikuasai oleh istri. Jadi bapaknya suami, ibunya suami nggak dikasih, bahkan anak-anaknya nggak dikasih. Jadi istrinya ngambil semua aset suaminya, langsung jadi jamur, janda makmur, janda makmur. Kemudian nyari berondong, ya kan? Kaya, suaminya juga apa kerjanya? KPU, bukan GPU ya, GPU punya urut kan. Jadi jamaah sekalian, ini kesalahan istri. Banyak perempuan-perempuan makan duit haram, mungkin karena nggak paham. Nah, perhatikan lagi, di antara kesalahan istri lagi, banyak istri-istri menganggap dia yang paling berhak mendapatkan warisan karena istri pertama, karena istri yang dapat surat nikah. Ketika suami punya istri yang lain, istri kedua, ketiga, keempat, itu hartanya nggak dikasih, dikuasai oleh istri pertama. Ini nggak benar. Kalau suami terbukti dia punya istri lagi, walaupun nikahnya siri, nikahnya rahasia, tapi nikahnya sah, tetap istrinya juga harus dikasih. Ini Pak, dengerin ini Pak. Jadi kalau poligami itu paling tidak ngasih tahu supaya nanti kalau meninggal istri yang lain dapat warisan. Rata-rata istri kedua, ketiga, keempat pasrah. Kita mah pasrah dah, dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Ya, ini banyak perempuan-perempuan merasa ini kan suami saya dari susah sampai kaya sama saya, gitu. Kalau meninggal ya milik saya. Oh banyak istri pertama biasa. Kasih tahu kalau suaminya nikah lagi ternyata itu betul istrinya, belum berpisah, belum bercerai, maka perempuan tersebut berhak dikasih warisan. Ini perempuan kita ini masih belum terima. Kalau perempuan Timur Tengah ngerti. Dulu pernah saya nanganin kasus pengusaha dari Arab Saudi. Dia punya pom bensin banyak. Datang ke Indonesia ke puncak, gitu. Biasa puncak, ya. Jemaah sekalian, yang namanya puncak itu paling atas, namanya puncak pas, itu baru puncak. Kalau sampai Cisarua itu belum puncak, itu Timur Tengah. Itu Timur Tengah, kalau Cisarua mah ya kan. Aduh. Nah, jadi kalau puncak yang asli, yang atas itu baru puncak. Foto dan tuh cekrek, gua di puncak nih, itu baru betul di puncak. Makan restoran Ridho Alam. Tapi kalau Cisarua Hadir 5 tuh sebelah kiri, itu Timur Tengah namanya kan gitu. Nah, ini ada orang Saudi nikah sama orang Sukabumi, baru 3 hari meninggal. Entah kebanyakan gimana ceritanya kan, 3 hari meninggal. Wah, orang kaya. Jadi kerjasama pengacara di Arab Saudi sama pengacara di Indonesia. Kata istrinya yang sah di Arab Saudi, kalau suami saya nikah dengan perempuan sana Sukabumi, nikahnya sah, maka perempuan itu dikasih. Wah, luar biasa. Jadi kaya raya tuh. Padahal cuma 3 hari. Masih reyen. Kalau motor masih reyen. Mati dia. Udah tua memang, udah goyang ya kan. Udah jatuh tempo tuh aki-aki juga ya kan. Meninggal. Saya kan sebagai tim waktu itu, kata pengacaranya, Ustadz tenang aja, nanti Ustadz dapat pom bensin. Waktu kita di prank juga. Iya. Jadi mah kalau udah ada duit, teman juga bohong deh. Duit jahat emang. Iya.
Biar kata temen ya kan, ngerti, udah lihat duit lupa udah, kurang aja gitu. Udah nginep kita, kadang-kadang nerjemahin. Nah ini kezaliman yang keenam, warisan dikuasai oleh istri pertama. Istri-istri lain nggak dapat, ini jahat. Ya, oke bapak-bapak, kalau ada istri lagi kasih tahu, ya, supaya nanti ketika ada masalah kayak warisan, istri yang kedua atau yang ketiga itu dapat. Banyak kok saya tahu yang bintang 4, yang bintang-bintang itu, pejabat-pejabat tahu saya. Ini ditutupin aja nggak saya ngomong. Kalau ditutupin saya sebutin nama-namanya kan gitu. Kalau disebutin masuk pasal lagi. Yang ketujuh, penyimpangan dalam warisan adalah harta gono gini. Produk hukum di Indonesia yang salah adalah kalau suami meninggal, maka harta suami dibagi dua. Separuh harta gono gini milik istri, separuhnya lagi baru warisan. Nanti harta warisan itu istri dapat lagi di situ. Suami punya aset, punya harta, totalnya 10 miliar. Dibagi dua. Yang 5 miliar otomatis milik istri, harta gono gini. Milik istri dapat 5 miliar. Yang 5 miliar lagi baru dibagi berdasarkan warisan. Nanti istri itu dapat lagi yang dari warisan itu. Dalam Islam, kalau seorang meninggal dunia, maka semua hartanya masuk harta waris. Gak ada harta gono gini. Tuh, harta gono gini. Makanya saya dipecat dari Mahkamah Agung karena ribut harta gono gini sama hakim agama itu. Saya bilang saya pakai hukum Islam Pak, gitu. Bapak kan pakai hukum kompilasi. Jadi terserah, pokoknya hukum Islam begini. Hakimnya ngambek, saya gak diundang lagi. Kurang ajar emang. Udah banyak jamaahnya. Emang jamaahnya sama, nyender juga. Ya. Tapi ya ngaji mereka. Kemarin Ramadan dipanggil lagi, undang tuh ustadznya gemuk-gemuk gitu. Kan undang lagi, yang manggil hakim agungnya. Selama Ramadan, saya bilang Mahkamah Agung masuk Islam lagi nih ngundang saya. Masuk Islam lagi nih ngundang saya nih. Nah jadi jamaah sekalian, kalau istri nuntut pembagian harta gono gini, dia menuntut harta yang haram, nggak boleh. Semua aset orang yang telah meninggal masuk hukum waris, tidak ada harta gono gini dalam Islam. Kemudian yang terakhir bahasan kita, poin yang ke-8, masalah hukum anak. Dalam masalah anak itu ada 5 macam. Anak ada 5 macam. Yang pertama anak kandung. Anak kandung berhak dapat warisan, wajib dia dapat warisan. Karena dapat warisan itu 5 poin. Bapak, ibu, suami, istri, anak. Jadi anak dapat warisan. Baik anak istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, yang namanya anak semuanya dapat warisan, tidak dibeda-bedakan. Walaupun ibunya udah bercerai, ibunya nggak dapat, perempuan yang udah dicerai nggak dapat, tapi anaknya tetap dapat. Jadi kan kadang suami nikah ketahuan, akhirnya istri keduanya dicerai, biasanya begitu. Walaupun istri keduanya diceraikan, anak dari istri kedua tetap dapat. Posisi anak kandung itu tetap dapat. Ya, jangan melupakan status anak kedua, anak ketiga. Sama dalam Islam, status anak pertama, kedua, ketiga sama, masing-masing tetap dapat warisan yang sama. Yang bedakan adalah anak laki dan anak perempuan. Yang kedua yaitu anak zina.
Anak zina itu anak lahir karena perzinahan. Ya, anak zina tidak dapat warisan dari bapaknya. Anak zina hanya dapat warisan dari ibunya saja. Biasanya anak zina itu anak pertama, anak kedua kan udah nikah. Makanya anak pertama kasih tahu, nak, kamu nanti nggak dapat warisan karena kamu anak zina. Dulu ayah ngebet di kebun, gitu. Jadi kamu backgroundnya itu di kebun, gitu. Nah, anak kedua, anak ketiga biasanya anak sah. Jadi ketika warisan, anak kedua, ketiga dapat, anak pertama nggak dapat. Anak zina hanya dapat dari ibunya. Kalau ibunya wafat, baru anak zina dapat warisan dari ibunya. Kadang ada juga orang anak pertama, kedua, ketiga, keempat anak zina semua, gitu. Repot juga itu. Nah, jadi anak zina nggak dapat warisan. Kalau seandainya dia mau dikasih dari harta wasiat, orang tuanya berwasiat, bapaknya wasiat. Nah, nanti kamu bapak kasih sekian, karena kamu tidak dapat harta warisan, kamu dapat harta wasiat, boleh kasih wasiat. Yang ketiga ada namanya anak angkat, adopsi. Masyarakat jahiliyah dulu di masa Nabi, anak angkat dapat warisan. Di masa jahiliyah dulu, bangsa Arab, anak angkat dapat warisan. Kemudian dibatalkan dengan beberapa ayat Al-Quran, sehingga anak angkat tidak dapat warisan. Nah, di masyarakat kita kadang anak angkat bertingkah seolah dapat warisan, jahat. Dikasih hati minta kepala. Anak angkat diangkat sama orang kaya nggak punya keturunan, dikuasai harta. Perhatikan, anak angkat menguasai harta bapak angkatnya, dia makan duit haram. Yang keempat ada anak tiri. Anak tiri tidak dapat warisan. Misalkan seorang nikah sama janda, jandanya bawa anak, janda anak satu. Namanya jaksa. Ya, jaksa adalah janda anak satu. Ya, kalau ditanya, Mas, nikah sama siapa? Dapat jaksa. Apa itu jaksa? Janda anak satu. Nah, kalau seandainya dia wafat, yang dapat warisan istrinya, anak tirinya, bawaan si janda nggak dapat. Jadi juga harus ngerti ini, ya. Anak tiri jangan merasa walaupun dia disayang sama bapak tirinya, tetap dia tidak dapat zakat, tidak dapat waris. Anak tiri nggak dapat warisan. Jadi kalau ibunya, istrinya janda dapat, anaknya anak tiri nggak dapat. Yang kelima, anak susu, anak persusuan. Ini yang sekarang ini sudah hilang, anak susu. Jadi kalau sekarang ini istri nggak keluar air susu, itu biasanya susu kaleng, SGM, Denko, P2Ser ya Pak, Pediasur, gitu. Sebenarnya kalau anak ibunya nggak keluar susu, boleh nitip sama perempuan lain yang menyusui. Saya titipnya anak saya susuin, supaya apa? Sehat, ASI itu sehat. Nanti nego bayarnya, berapa bayarnya? Oh, saya makannya enak nih, steak 21, pizza ya kan. Sini 20 juta karena saya makannya enak. Kalau perempuannya orang kampung makannya yang barangan, gejrot. Makanannya pakai mentah-mentah itu sablok, seblak ya kan. Yang semua dicampur-campur tuh, yang mentah-mentah itu kan. Waduh, enak juga tuh. Saya kan, anak saya beli, apa namanya nih? Seblak. Coba-cobain. Wah, enak. Beli lagi nih buat ayah. Pakai nasi dah, ya kan. Jangan sekalian, kalau perempuannya makannya salah-salah, murah aja lah. Nah, jadi ini anak susu. Anak susu dalam Islam tidak dapat warisan. Ya, anak susu hanya mahram buat ibunya. Ibu susu mahram sama anak susu.
Ya, ini tentang anak. Jadi anak ada 5, yang hanya dapat warisan anak kandung. Ini sekelumit tentang hukum penyimpangan terhadap harta warisan. Ada yang mau tanya, jemaah sekalian? Terkait dengan penyimpangan di sini? Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak pemaparan tentang penyimpangan dalam warisan, kami persilakan Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Ya Pak, boleh yang lain kalau bisa kita bahas di sini. Tanya yang lain, silakan. Ini persilakan. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, ada kasus misalkan ada yang dizolimi gitu ya Ustaz, terkait dengan misalkan pembagian harta warisannya enggak rata gitu misalkan yang lain tidak sesuai tadi. Nah itu harus bagaimana menyikapinya ya? Apakah dia protes atau terus menuntut atau seperti apa? Jadi kalau seandainya hak kita dikurangi, kita minta. Jadinya kakak yang bagi-bagi, ini saya nggak segini harusnya, karena dibagi rata, karena dia anak laki. Nanti kalau kakaknya yang merasa berkuasa, dia menanggung dosanya. Ya sudah, saya tuntut di hari kiamat. Saya akan tuntut hari kiamat. Jadi jangan maksa. Pokoknya harus ikut saya ya. Ini kadang kakak yang paling tua. Ya, kalau yang paling tuanya ngerti enak. Ya, hukum Allah adil. Laki-laki dapat 2 kali bagian karena dia wajib nafkahi keluarganya. Perempuan punya duit utuh. Perempuan tidak punya kewajiban menafkahi keluarganya. Dulu pernah saya jelaskan di sini. Perempuan punya duit buat dia pribadi. Dia nggak ada kewajiban beli rumah, kewajiban nafkahin anak, belanja, nggak ada. Dia utuh.